Recording is on. Baik, ini sudah nambah satu orang lagi. Ya, malam ini kita akan membicarakan mengenai pembelajaran yang keempat, tetapi modulnya sudah modul kelima ya. Jadi ada kesalahan modul kemarin, harusnya nulisnya keempat, tapi saya ngitungnya masih tulisan 3. Nanti gampang itu, nggak usah dipermasalahkan. Nanti akan saya bereskan. Malam hari ini kita akan membicarakan masuk ke tahap yang kedua dari konsep bani. Yang pertama itu kemarin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita semua. Oleh karena itu pada malam hari ini pun sebelum kita mulai tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu untuk sama-sama bersilaturahmi di dalam forum pembelajaran malam ini. Nah, pembelajaran malam yang lalu yang saya sudah tampilkan materinya di sana itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya di dalam Pancasila. Ya, jadi pengejawantahannya atau implementasinya adalah bahwa setiap kita di dunia ini harus bersandar secara vertikal kepada Tuhan pencipta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mempercayai Tuhan, tidak beriman, tidak bersandar secara vertikal, maka otomatis kita bukan termasuk bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu di dalam kepelajaran kita pun, di dalam lingkungan pendidikan kita pun, penetapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Sang Pencipta, maka kita masukkan nilai-nilai ketuhanan kita, nilai-nilai ilahiyah kita di dalam setiap langkah kita. Tujuannya apa? Kita ingin setiap aktivitas itu menyertakan Tuhan, menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita. Supaya kita dapat ridho, supaya cita-cita kita dikawal oleh Tuhan pencipta alam ini yang mempunyai kekuasaan yang maha, di mana kita di dalamnya berada dalam genggamannya. Maka tidak ada lain kecuali kita bersandar padanya. Nah, yang kedua, bahwa setiap langkah kita itu harus menyertakan kehadiran Tuhan untuk menjaga motivasi kita, untuk menjaga semangat kita. Nah, semangat yang menggebu-gebu di dalam dada kita, di dalam tubuh kita, itu yang disebut dengan antusias. Jadi antusias itu adalah bahasa serapan daripada bahasa Latin, ya. En dan theos. En itu di dalam, theos itu adalah Tuhan. Sehingga orang yang antusias itu selalu semangat. Karena apa? Ada nilai-nilai ketuhanan, ada semangat ketuhanan di dalam dirinya. Orang yang antusias tidak akan takut dihujat oleh orang lain. Dia tidak akan jatuh ketika dihujat oleh orang lain dan tidak akan terbang ketika dipuja oleh orang lain. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho Tuhan saja, sehingga dia bisa eksis, dia bisa jelas tujuannya untuk mencapai cita-cita. Nah, itu pelajaran yang lalu. Pelajaran yang sekarang kita bicarakan adalah huruf yang kedua dari bani itu. B, sekarang H, yaitu hubungan antar manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai relationship, ya. Human relationship. Human relationship itu bisa kita ciptakan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Ya, yang penting adalah ada dua belah pihak yang akan berinteraksi. Jadi kita mulai malam ini berbicara tentang sandaran kemarin semester minggu yang lalu, sandaran vertikal, sekarang sandaran yang horizontal, yaitu yang mendatar. Kalau yang vertikal hanya satu
kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang vertikal kepada sesama manusia. Sesama manusia nih, ingat ya. Terlepas daripada keyakinannya apa, bangsanya apa, gendernya apa, laki atau perempuan, umurnya berapa, itu terlepas dari itu. Karena setiap manusia di dunia ini membutuhkan interaksi antar manusia. Karena kita adalah makhluk sosial. Oke, ya. Adalah makhluk sosial sehingga mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Nah, maka hubungan antar manusia ini bisa dikembangkan, bisa dibangun apabila ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Apakah para pihak ini masing-masing individual, atau satu banding banyak, atau banyak banding satu, atau banyak banding banyak. Itu enggak masalah. Ya, yang penting ada interaksi sosial. Nah, karena manusia itu bukan hanya sekedar raga, seperti yang kita ini, tetapi juga kita itu adalah manusia yang mempunyai jiwa. Maka di dalam jiwa itu merupakan bersemayamnya, tempat bersemayamnya hal-hal yang tidak tampak atau intangible, tetapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Emosi, ya, emosi, pikiran. Lalu apa lagi? Perasaan. Nah, di situ yang tidak nampak, tetapi hanya bisa dirasakan. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang, tatap muka dengan tatap maya seperti kita sekarang ini, itu beda rasanya. Karena apa? Semburan emosinya atau transfer emosinya tidak sama ketika dibandingkan dengan pada waktu kita ketemu. Atau dengan menggunakan bahasa tulis. Kita menggunakan WA. Orang lain juga membaca WA. Tetapi apa? Emosinya tidak ada di sana. Perasaannya mungkin muncul, tetapi bisa saja emosinya tidak ada. Akibatnya apa? Seringkali bahasa tulis itu tidak mencapai sasaran. Dan seringkali pula itu akan menyebabkan seseorang salah pengertian atau disebut mispersepsi. Misunderstanding akibat dari miscommunication. Nah, oleh karena itu malam ini akan kita pelajari mulai dengan memahami karakter orang. Nanti di minggu berikutnya kita bicara tentang komunikasi persuasif. Dua-duanya masih dalam kerangka hubungan antar manusia. Mungkin Anda semua belum sempat membaca materinya, tetapi nanti setelah ini tolong dibaca, diselesaikan, dan jangan hanya sekedar membaca ya, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, mentang-mentang 5 menit, running time-nya cuma 5 menit, langsung matiin lagi. Bisa kelihatan di sana bahwa Anda masuk ke running time-nya, tetapi modulnya tidak terbaca. Itu ada. Jadi nanti nilainya cuma berapa persen. Atau sebaliknya, ada yang buka tuh sampai 2 jam masuk ke UBL, tetapi nggak dibaca-baca. Ada yang baca, ada yang masuk cukup, tapi tugas belum dikumpulkan. Jangan nanya tugasnya kok belum diperiksa, Pak. Nanti sistem akan mengumpulkan. Ada yang pernah kemarin nanya ya. Nanti akan ini sendiri. Akan terbaca sendiri satu-satu karena jawabannya sudah ada di dalam sistem ini dari sisi dosennya. Lalu yang kedua, ada yang kelewat kuisnya bagaimana Pak? Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kuis berikutnya aja. Malam ini kita tidak ada kuis. Minggu depan Anda ada kuis dan ada tugas. Nah, tugasnya nanti akan kita tampilkan mungkin besok hari apa ya? Sabtu ya, setelah saya meeting siang. Nanti akan saya ini. Mungkin setelah jam 1-an lah ya. Jadi jangan pagi-pagi nanya karena saya masih ada pekerjaan di kampus ya, pekerjaan meeting yang lain. Oke, jadi nanti mudah-mudahan siang sudah muncul tugasnya. Tapi saya berikan gambaran, tugasnya adalah nanti Anda membuat video.
Bagi semester 3, semester 5 sudah pernah itu. Anda membuat video, lalu videonya di-upload di sini, di UBL. Kalau waktu itu masuk ke ke YouTube saja. Nah, sekarang masukkan ke YouTube, linknya masuk ke UBL. Supaya nanti kita bisa melihat Anda punya portofolio di dalam YouTube-nya. Baik, kita akan mulai coba untuk saya share materinya supaya Anda bisa melihat apa yang akan saya tampilkan ya. Sebentar. Mana sih? Share. Kelihatan nggak ini ya? Belum ya? Mana ini? Halo, apakah terlihat? Saya belum, Pak. Belum ya? Belum ya? Iya, belum, Pak. Oke. Sekarang sudah? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, seperti ini. Ini sudah kelihatan besar? Sudah, Pak. Udah besar. Besar ya, baik. Jadi materi kita malam ini adalah yang kedua ya, tadi kan BH, ini harmoni dalam hubungan antar manusia, singkatannya itu. Jadi prinsip hubungan antar manusia yang hakiki ya, yang sebenarnya itu ciri-ciri hubungan antar manusia yaitu satu, ada proses rohani. Proses rohaninya itu proses di dalam tubuh kita ya, bukan yang terlihat, karena kita kan punya jasmani dan rohani. Nah, yang rohani itu tertuju pada istilah atau perasaan bahagia. Nah, kebahagiaan berdasarkan watak atau sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang yang lain, satu pihak dengan pihak yang lain, satu orang dengan orang yang lain, ada rasa bahagia, ada rasa senang, ada rasa cocok, berarti kemungkinan ada kecocokan watak Anda dengan watak dia. Ada kecocokan sifat Anda dengan sifat dia. Ada kecocokan kepribadian Anda dengan kepribadian dia. Sikap juga sama, tingkah laku sama, dan lain-lain. Motivasi masuk ada di dalam sana. Jadi ketika Anda berhubungan dengan seseorang dan tiba-tiba ada perasaan nyaman di antara Anda berdua atau satu Anda dengan kelompok yang banyak, Anda bisa diterima oleh banyak orang di dalam kelompok itu, atau kelompok dengan kelompok merasa satu dengan yang lainnya, ada kecocokan, berarti ada frekuensi yang sama antara Anda dengan kelompok yang lain. Nah, itu yang disebut proses rohaniah. Tidak bisa kita raba, tetapi hanya bisa kita rasakan. Yang kedua, bahwa hubungan antar manusia itu tidak terlepas dari unsur kejiwaan. Jadi hal-hal yang ada di dalam diri manusia. Kalau kejiwaan Anda cocok dengan kejiwaan dia, maka Anda akan berhubungan dengan orang lain itu dalam keadaan yang senang. Nah, gitu. Maka proses rohaniah dengan perasaan bahagia itu berlangsung pada komunikasi antar individu, antar personal. Jadi komunikasi itu apa? Nanti akan dibahas pada minggu depan, tetapi saya akan jelaskan dulu sementara. Komunikasi itu adalah adanya interaksi dua belah pihak. Apabila di dalam dua belah pihak itu ada kesamaan gelombang,
di dalam otaknya, kesamaan apa yang ada di dalam pikirannya, ada di dalam sifatnya, ada di dalam wataknya, ada di dalam perangainya, maka mereka akan merasa nyaman. Nah, apa bentuknya? Saling menghargai, saling tahu, saling sadar apa yang dia suka, apa yang saya tidak suka, saling mawas diri, saling mendukung. Nah, itu prosesnya. Jadi kembali lagi, prinsip hubungan antar manusia adalah sesungguhnya mencari kecocokan watak, mencari kecocokan kebahagiaan antara Anda pihak satu dan pihak lainnya, gitu ya. Oke. Sedangkan bicara tentang definisi, itu banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang hubungan antar manusia ini. Hubungan antar manusia atau human relationship, HR ya, menurut beberapa orang itu seperti ini. Banyak nih halaman ini sampai dengan yang keempat ya. Tetapi yang saya tekankan dan perlu Anda lihat adalah yang saya cetak dengan huruf merah ini. Jadi menurut Cabot dan Carl, bahwa definisi daripada HR itu terletak pada masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Tadi kan kejiwaan itu psikologis. Interaksi dengan interaksi tadi komunikasi ya dan pengaruh psikologis. Coba lihat nih ya. Menurut siapapun yang saya merahin ini pengertiannya sama. Interaksi dengan psikologisnya. Lihat. Yang kedua, hubungan antar manusia atau dua atau lebih dari individu manusia. Jadi apa itu? Interaksi juga kan. Oke ya. Nanti Anda tinggal baca sendiri ya. Yang ketiga, Kate juga sama. Mendefinisikan human relationship itu adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Sama kan? Nah, tinggal bahasa-bahasa yang lainnya itu adalah bahasa kembangannya dia. Yang Ferdinand juga sama. Menyatakan bahwa interaksi manusia dengan manusia yang lain di dalam berhubungan itu dalam kerangka bermasyarakat itu juga sama. Bisa karena pergaulan satu dengan yang lain yang akrab, yang tanpa pamrih, dan bisa pergaulan yang dengan pamrih, ada untung ruginya. Nah itu perbedaannya. Tapi intinya apa? Bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya adalah interaksi. Jadi kalau dia tidak berinteraksi, maka dia tidak ada hubungan. Jadi namanya juga berhubungan, harus ada interaksi. Antar aksi, satu dengan yang lain harus melakukan aksi. Nah, oke, jadi dalam pengertian yang luas, ya komunikasi seseorang itu akan berhasil, akan menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan kedua belah pihak apabila seseorang itu bertemu dengan orang lain. Nah, jadi interaksi yang paling ideal adalah ketika bertatap muka. Pak, bagaimana dengan seperti kita kayak sekarang ini? Oleh karena itu, kalau Anda pengen mendapatkan interaksi yang sangat positif, maka bukalah kamera Anda supaya kita bisa bertatap muka. Kalau Anda nggak membuka kameranya, ya sama halnya kita tidak akan mendapatkan standar di dalam komunikasi itu. Ya, jadi suksesnya seseorang dalam melaksanakan human relationship karena ia berkomunikasi dalam keadaan ramah, saling menghargai, sopan, saling menghormati. Kan intinya gitu. Jadi kalau kita pengen dihormati orang lain, kita hormati dulu diri sendiri. Maka kita ketika itu juga kita menghormati orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Menghargai orang lain, kita akan dihargai oleh orang lain. Sopan kepada orang lain, kita juga akan dikasih kesopanan kepada orang lain. Jadi intinya adalah human relationship. Itu kita bagaimana kita pandai di dalam di dalam berhubungan dengan orang lain. Intinya saling mengorangkan orang. Nah itu ya, etis lah. Mengorangkan orang. Jadi jangan menjadikan seseorang itu menjadi sesuatu. Sesuatu itu kan berarti benda. Kalau seseorang berarti orang, manusia.
Nah, apa yang perbedaannya? Kalau sesuatu itu ya dia nggak dianggap sebagai manusia, tetapi dia dianggap sebagai orang. Nah, oleh karena itu, sebentar, ini ada yang namanya IMAS dari manajemen logistik. Salah masuk rupanya. Ya. Bentar, kasihan ini. Oke. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengorangkan orang, bagaimana kita bisa ramah, bagaimana kita bisa menghargai dan lain-lain, maka Anda mesti mempelajari dua hal. Ya, hal yang pertama adalah mempelajari tentang karakter manusia, yang kedua mempelajari tentang ilmu komunikasi. Nah, malam ini kita akan mempelajari tentang karakter manusia. Oke, sampai di sini nih pengertiannya ya. Jadi intinya adalah human relationship, hubungan antar manusia, berarti antar manusia, berarti manusia dengan manusia. Manusianya mau satu dengan satu, satu dengan banyak, banyak dengan banyak, itu ya relatif. Yang paling penting adalah Anda bisa berhubungan dengan manusia. Bagaimana cara berhubungannya? Saling menghargai, sopan santun, saling menghormati orang lain. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Supaya kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke sana, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, Pak. Belum ya, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Ya, baik. Kalau kita lanjut, kita masuk ke slide yang kedua ini ya. Yang materinya. Oke. Sekarang sudah ada 48 orang. Alhamdulillah. Saya akan share. Ya, sebentar. Ya, oke. Bentar ya. Ini kelihatan sudah ada tulisan huruf P. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Jadi ini kita perlu memahami bagaimana karakter manusia itu. Ya, karakter manusia itu. Jadi kita bisa lihat bahwa tadi untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang sopan, maka Anda perlu mempelajari dua ilmu dasar, yaitu memahami karakter manusia dan yang kedua adalah memahami ilmu tentang ilmu tentang komunikasi. Nah, nanti yang ini ada kuisnya nih, ada cara untuk mengisinya ya. Nanti saya kirimkan linknya, Anda tinggal mengisi saja, nanti akan kita umumkan siapa karakternya apa ya. Masuk ke situ. Oke. Ya. Baik. Saya lewatin aja ini. Kita perlu mempelajari ini karena kita
tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai karakter, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain. Walaupun dalam satu keluarga. Walaupun kakak beradik. Itu nggak sama. Ya, nggak sama. Jadi ini penting kita mempelajari ini untuk kita tahu. Jangan sampai nanti Anda akan bentrok karena frekuensi Anda tidak sama. Oke. Ada yang bisa ngelihat ini gambar apa? Kelihatan ya? Ada yang bisa jawab? Silakan dibuka mic-nya. Halo? Ya, silakan ada yang mau jawab. Itu Pak, ada orang yang kayak duanya tuh telungkup. Jadi yang bawahnya dari pantulan air. Oh gitu. Oke. Ada pantulan air. Ada yang lain? Siapa itu yang jawab? Bagus. Ya. Ada yang lain? Ada yang lihat gambar pohon? Oh iya Pak, ada pohonnya Pak. Ada ya. Ini ya. Betul nggak? Ini kan? Betul. Iya Pak. Ada bukit ya, bukit yang terjal. Ya. Betul? Ada gambar seperti binatang ini? Iya kayak singa Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini kan? Iya. Nah, yang tadi yang pendapat pertama ya. Jadi kalau dilihat di miring kita ngelihatnya atau ininya ditegakkan gambarnya itu seperti patung dua orang, yang satu orang dewasa, yang satu anak-anak, gitu kan? Lebih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah analogi perumpamaan. Jadi kalau di atas permukaan ini adalah bentuk fisik atau segala sesuatu yang Anda lihat dari seseorang itu. Jadi misalnya, Anda mengenal si Ani. Ani itu yang mana? Oh itu Ani yang rambutnya panjang. Nah itu ini. Anda tanya lagi, ada si Agus. Mana Agus? Itu tuh Agus yang ada tai lalatnya di pipinya. Ah itu di sini. Ya masih di area sini. Nah, jadi Anda mesti mesti melihat manusia seutuhnya itu tidak hanya fisik, tetapi kejiwaannya. Jadi yang cermin ini atau cerminan daripada air, bayangan yang ada di air, kita anggap sebagai kejiwaannya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka utuhlah nampak gambar seperti orang. Maka dengan mempelajari fisik dan kejiwaan seseorang, maka kita bisa mengenal orang itu secara utuh, baik jiwa maupun raga. Di pertemuan 2 minggu yang lalu, saya katakan, kalau ada orang datang ke kita, hanya raganya saja, tidak ada jiwanya, maka sudah tidak disebut orang lagi. Tidak disebut manusia lagi, tapi sudah disebut jenazah. Karena raganya saja tidak ada jiwanya. Atau sebaliknya, ada jiwa datang kepada kita, tapi nggak pakai raga. Ketayangan setan. Ya, Anda pasti lari. Jadi, yang disebut dengan manusia seutuhnya, itu adalah adanya jiwa dan raga. Nah, kita akan mempelajari tentang kejiwaan ini, karena ini mah kelihatan. Tadi Agus yang ada tai lalat di pipinya. Gitu. Siapa lagi tadi? Ada warnanya yang warna kulitnya putih gitu ya. Jadi kita bisa melihat seseorang itu dari raganya saja, dari fisiknya saja, atau dari kejiwaannya. Nah, kita akan masuk ke kejiwaan. Oke. Kalau bagi Anda yang di program studi IPA, di farmasi, atau Anda pernah SMA-nya IPA atau SMK yang IPA, pasti pernah belajar biologi yang berkaitan dengan sel. Jadi manusia itu sesungguhnya
terdiri dari banyak organ. Organ itu ini, kepala, tangan, perut, dada, jari-jari, dengkul, itu organ. Nah, setiap organ, kalau kita ambil saja jempol tangan, isinya itu adalah sel. Di dalam sel itu ada namanya kromosom. Nah, kromosom ini yang membawa genetik atau pesan keturunan kita. Jadi kalau Anda jempol tangannya itu mirip dengan ibu Anda, itu berarti pesan genetiknya, cetakan jempolnya ibu Anda itu nempel di Anda. Nah, gitu. Oh, mirip ya sama ibunya, bibirnya. Oh, mirip sama ibunya atau sama bapaknya, matanya. Nah, itu ya. Itu adalah adanya disimpan di sini. Ini kalau diurai panjang sekali. Sampai seperti ini. Nah, ini namanya DNA, deoksiribonukleat atau asam nukleat. Ya, asam nukleat. Nah, ini isinya pesan-pesan, coding, kode-kode. Jadi kalau ada yang dari prodi multimedia nanti akan belajar coding. Itu niru ini. Yang dites di PCR, ingat ya, kalau sekarang kan lagi udah ngetop tuh nama PCR. PCR itu singkatan poly chain reaction. Polimerase chain reaction. Polimerase itu adalah enzim yang memperbanyak ini. Rantai, chain itu adalah rantai. Jadi reaksi yang memperbanyak ini. Jadi pada tes PCR untuk COVID itu membaca ini. Nah, setiap manusia itu punya ini semuanya. Kita itu semua punya. Nah, di dalam inilah ada pesan-pesan genetik. Pesan yang diturunkan dari orang tua ke orang tua kita. Nenek moyang kita menurunkan kepada kakek buyut, turun ke orang tua, turun ke kita. Dari dua sisi, yaitu sisi bapak dan sisi ibu. Nah, termasuk di dalamnya sifat itu nempel di sini. Jadi nggak aneh kalau ada anak yang sifatnya kayak ibunya, sifatnya kayak bapaknya, nah, gitu ya. Kalau sifatnya kayak ke tetangganya bagaimana tuh? Berarti aneh kan? Nggak mungkin, karena yang diturunkan itu adalah sifat genetik yang ada di dalam tubuh seseorang yang diturunkan kepada keturunannya. Kalau penyakit sama, diabetes, hipertensi, cancer, itu juga sama, diturunkan di sini ya. Diturunkan di sini. Oke. Jadi Anda mesti mempelajari ini, tujuannya mengerti bahwa kenapa sih ada orang yang sifatnya mirip dengan orang tuanya. Itu karena ada yang disimpan di dalam materi genetik ini yang disebut DNA. Materi genetik disimpan di dalam DNA. Materi genetik adalah materi yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Apa saja yang diturunkan itu? Jenis kelamin, sifat, penyakit, gitu. Kekayaan tidak masuk di dalam itu ya. Ganteng juga di sini, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, termasuk apa? Kecerdasan. Kecerdasan seseorang itu juga dipengaruhi oleh turunan. Nah, sudah turunannya cerdas, makanannya bergizi, maka orangnya menjadi jenius, ya, cerdas, gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari otak. Pusat kecerdasan di mana? Ini yang biru. Pusat kecerdasan itu yang biru. Jadi kalau sekarang Anda belajar, itu berpikirnya di sini nih. Benar nggak sih yang diomongin Pak Ade itu benar apa enggak? Jangan-jangan bohong. Nah, Anda lakukan perbandingan tuh ada di sini. Tetapi setelah itu Anda sambil mendengarkan, sambil melihat. Nah, ini yang bekerja, yang oksipitalis. Gitu. Yang melihat, yang mendengar adalah ini, parietalis. Ya. Jadi di sini ada area yang menyebabkan seseorang itu bisa berpikir secara terpadu sambil dengerin,
sambil melihat, sambil berpikir. Nah, ini ya otak itu. Maka sifat itu pun tertuju di dalam keseharian seseorang yang dipengaruhi oleh otaknya. Jadi kalau ada orang yang pintar, mungkin perilakunya akan berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang sekolah, perilakunya berbeda dengan orang yang tidak sekolah. Orang yang berpendidikan, perilakunya berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Nah, itu yang dipengaruhi adalah otaknya. Ya, oke. Lewat sini. Kita lihat sini. Siapa yang sudah tes HBTS? Ada yang sudah tes HBTS? Halo? Tolong dibuka mic-nya. Ada yang sudah tes HBTS? Belum, Pak. Belum? Yang sudah siapa yang sudah? Yang sudah tes HBTS? Nah, di tes HBTS itu ada yang seperti ini, ya. Ada yang seperti ini hasilnya. Ya, Anda dites. Ada yang dites apakah kecenderungan Anda menggunakan otak kiri atau otak kanan, gitu. Otak kiri atau otak kanan. Ya, jadi kalau otak kiri berarti berbicaranya lebih pada banyak hal-hal yang teratur, hal-hal yang teratur. Kalau otak kiri, kalau otak kanan lebih pada hal-hal yang abstraktif, yang abstrak. Oke, sekarang lihat. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Baik. Ya. Jadi kalau Anda otaknya dibelah dari atas nih ya, dibelah, kelihatan nih. Ini gambar aja ya. Ini depannya di sini, ini belakangnya. Gambar aja. Jadi di rumah jangan coba-coba belah otaknya, sayang. Dibelah, dibuka, itu ada batas antara perbedaan otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri ini adalah otak yang digunakan untuk berpikir logis, berpikir secara teratur, berpikir secara matematis, perhitungan, rapih, prosedur, itu ada di sebelah kiri. Tapi ini yang sebelah kanan bicara tentang seni, tentang kesenangan, tentang hobi. Itu di sini naruhnya. Warna-warni, imajinasi, gambar, nonton film ada di sini. Tapi nonton film yang film saintifik yang ada ilmunya gitu, itu perpaduan antara yang kiri dan kanan. Nah, maka kalau ini dibelah menjadi dua secara horizon, maka akan ada otak atas atau otak depan dan otak belakang. Maka akan terjadi 4 kuadran. 1, 2, 3, dan 4. Sini ya. Oke. Kalau kuadran ini dibagi menjadi 2, secara mendatar nih garis merah, maka akan ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas adalah orang yang menggunakan otaknya, otak depannya ini secara umum selalu menggunakan, kecenderungannya menggunakan otak depan. Mereka itu ciri-cirinya adalah orang yang ekstrovert. Lihat nih, warnanya biru kan? Ya, ini adalah orang yang sama cirinya, yaitu ekstrovert. Apa itu ekstrovert? Ekstrovert itu adalah orang yang terbuka, banyak ngomong. Kalau ada sesuatu yang nggak suka ya dia ngomong, ekspresif. Kalau suka ya dia juga seneng kelihatan gitu lah. Ya, ekstrovert, banyak ngomong. Nah, sedangkan bagian bawahnya, baik kiri maupun kanan, ini yang sama adalah
introvert. Kebalikan daripada extrovert. Lihat gambarnya juga kan, kalau introvert itu lebih pada orang yang cool, yang tenang, ya. Dia tidak akan ngomong kalau nggak diajak ngomong duluan. Tapi kalau yang ini tidak akan stop kalau kita nggak bilang stop, karena banyak ngomong dia. Gitu, ya. Sekarang kalau otak ini kita bagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka sebelah kiri akan ada dua sisi, yaitu atas dan bawah. Mereka yang sama dari sebelah kiri ini adalah task fokus atau fokus pada pekerjaan. Jadi orang-orang yang sebelah kiri ini otaknya adalah mereka yang senang bekerja. Orang yang senang bekerja. Orang yang senang bekerja. Ya. Orang yang senang bekerja itu kecenderungannya menggunakan otak kiri. Ya, otak kiri. Jadi sisi sebelah kanannya itu berbeda, yaitu yang sama di sebelah kanan atas maupun bawah adalah people focus, yaitu apa? Fokus pada pergaulan. Kalau yang ini fokus pada pekerjaan, yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri fokus pada pekerjaan, yang sebelah kanan fokus pada pergaulan. Nah, oleh karena itu disebut people focus. Jadi orang-orang yang sebelah kiri ini banyak kawan biasanya, banyak kawan. Nah, bagaimana kalau kita ambil kuadran 1 aja sini? Kuadran 1 ini berarti sifat orang ini adalah orang yang banyak ngomong, banyak bekerja gitu. Kerjanya itu sambil ngomong atau ngomong itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Nah, orang ini disebut dalam bahasa Latin disebut koleris. Bukan kolera ya, koleris. Oke. Sedang sebelah kanan, yang kedua, dia sama-sama ekstrovert, banyak ngomong juga, tetapi banyak bergaul. Orang ini tipe orang yang senang sekali dengan bergaul. Disebutnya sanguinis. Ulang, koleris, sanguinis. Ikutin, koleris, sanguinis. Bagus. Ya. Sekarang yang ke bawah. Kuadran ini adalah untuk kuadran orang yang introvert. Kebalikan dari extrovert tadi saya katakan, introvert adalah orang yang tertutup, tidak banyak bicara. Tetapi dia people focus. Jadi walaupun diam, tidak banyak bicara, tetapi dia disukai banyak orang. Orang tipe ini adalah orang yang asik diajak bergaul, pintar menyimpan rahasia karena nggak ember. Nah, sebaliknya yang sebelah sini adalah introvertnya sama dengan ini, tetapi dia sama dengan task fokusnya. Itu sama dengan koleris. Jadi kalau di sini banyak bicara, banyak bekerja, di sini sedikit bicara, banyak bekerja. Ya, sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau dia sedikit bicara, banyak bekerja, maka perbedaannya dengan yang di sini adalah orang yang ekspresif, ngomongnya banyak, kerjanya banyak. Kalau yang ini pemikir, lihat gambarnya. Karena orang pemikir itu kan sedikit bicaranya. Ya, bekerja terus kayak gitu. Nah, oke. Jadi karakter yang ada di sini nanti ada formnya ya. Nanti Anda catat itu, tulis jawab di print, lalu kemudian Anda jawab ya. Anda jawab nanti di kuisnya. Nah, lihat sini. Apabila nanti ya, apabila Anda termasuk orang yang koleris, apa bedanya dengan orang yang flegmatis? Yang sanguinis apa bedanya dengan melankolis? Koleris apa persamaannya dengan sanguinis? Sanguinis apa persamaan dengan ini? Kan begitu lihatnya. Nah, sekarang kita lihat karakternya masing-masing ya. Jadi kalau orang yang koleris itu kalau kerja itu menurut dia gitu. Yuk kita lakukan dengan caraku, semau gue. Kalian harus nurut. Nah, orang ini dominan. Dia bisa mempengaruhi oleh orang lain dan orang lain harus
menurut apa yang dia omongkan, gitu ya. Nah, sekarang kalau orang ekstrovert tapi dia people focus yang kita sebut sebagai sanguin. Ini adalah orang yang selalu merasa gembira, maka dalam keadaan apapun dia pengennya itu seru-seruan. Maka kalau dikasih tugas, tugasnya itu harus dilaksanakan dengan cara yang seru. Jadi kalau ini serius ya, apa namanya, dengan suara yang kencang, lantang dan lain-lain, Anda kalau punya atasan kayak gini, itu sakit lehernya gitu ya. Punya bos kayak gitu lehernya sakit. Karena dia banyak ngomong, cenderungan marah-marah banyak gitu ya. Tapi kalau orang yang sini, Anda punya bos, waduh, bercanda-canda apa gitu ya. Tapi pekerjaan nggak selesai. Ya, sekarang yang ini, flegmatis. Oke, melankolis dulu. Melankolis itu dengan cara yang benar. Lihat nih, dia dengan caraku, salah apa benar menurut aku. Kalau ini salah apa benar menurut cara yang seru aja. Kalau yang ini harus benar caranya. Jadi orang introvert dan task fokus yang dalam hal ini disebut melankolis itu adalah kelompok orang yang detil. Kelompok orang yang berdasarkan pada fakta. Harus dengan data. Kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak ada datanya, maka dia tidak akan lakukan. Nah, itu orang melankolis. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah orang flegmatis. Orang flegma itu asal kata dari bahasa Latin yang artinya lendir. Dingin, kalau lendir kan dingin. Nah, cool, lihat gambarnya. Fotonya ya. Dia sambil masuk ke tangannya, masuk ke kantong, membaca buku dengan tenang, ya, dengan cara yang mudah. Jadi dilakukan dengan cara yang mudah. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit? Nah, itu. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Ini orang flegmatis, gitu ya. Begitu aja kok susah, gitu. Begitu ada kok sulit. Nah, itu orang flegmatis berpikirnya. Jadi dia akan melihat bentuk-bentuk pekerjaan itu dalam bentuk yang simple, ya, simplifikasi. Oke, apalin ya. Ada koleris, ayo sebut dalam hati sana disebutkan, ya diteriakan di sana, nggak usah dinyalain mikrofonnya. Koleris, sanguinis, melankolis, flegmatis, nah, gitu ya. Sadis nggak ada, romantis nggak ada di sini ya. Jadi hanya 4 itu. Oke, kalau kita bicara dari watak, ya, dari watak, maka wataknya orang koleris tadi itu senangnya ngatur. Senangnya ngatur. Apa? Gitu. Itu masuk pelayanan kata-katanya ya. Jadi yang timbul di dalam otak dia karena dia senang ngatur. Ini apa ini? Apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Jadi apa? Bentuknya apa? Jadi bentuk kata benda. Tapi kalau orang sanguin itu siapa? Makanya kalau yang ini hasratnya adalah hasrat terhadap pekerjaan disebut dengan task fokus, sama dengan melankolis. Task fokus bekerja dengan gayanya sendiri, kalau yang koleris, melankolis bekerja dengan gaya yang apa tadi? Benar. Maka dia ini hasratnya itu ingin sempurna. Hasratnya ingin sempurna. Maka yang ada di otaknya itu mengapa? Kenapa? Gitu kalimat tanyanya itu. Sedangkan orang yang sanguin itu adalah orang yang pandai bergaul tadi. Maka bicaranya adalah siapa? Siapa? Dengan siapa? Gitu. Hasratnya itu senang gitu ya. Ceria orangnya ya. Kalau flegma itu damai tadi ya. Jadi bagaimana membuat itu menjadi damai? Ya, bisa ciri-cirinya itu orang itu merasa dihargai apabila dia diberikan tempat untuk melayani. Itu untuk koleris. Kalau untuk melankolis, orang itu akan merasa dihargai apabila ada waktu bersama dengan dia yang berkualitas. Kalau orang sanguin, itu kalau ada kata-kata yang mendukung, itu dia merasa dihargai dan bersemangat. Ayo kamu bisa, ayo capai, ayo semangat. Go, 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 go. Nah, itu orang sanguin. Tapi orang flegmatis itu dengan sentuhan fisik. Dia disemangatinya bukan dengan kata-kata.
Kalau Anda ketemu dengan orang flegmatis, Anda teriakan, ayo semangat, go, go, go. Dia akan celingak-celinguk. Lu ngapain sih? Gitu. Tapi kalau dengan sentuhan fisik, pundaknya ditepuk, atau dikasih salaman, atau dikasih yes gitu, tanda jempol, ini, dia akan merasa semangat. Nah, ini perhatikan nih. Jadi jangan sampai orang flegmatis diteriak-teriakin, atau sebaliknya, orang sanguin ditepuk pundaknya, atau orang koleris ditepuk pundaknya. Ini enggak, jangan. Kalau orang koleris diberikan kesempatan untuk dia ngomong tuh, melayani kepada orang lain, karena dia doyan ngomong. Oke ya, ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini nggak? Silakan, ada yang bisa baca dari sana, jelas nggak? Kenali karakter Anda. Ya, agak lama atau langsung Anda bisa baca ini? Agak lama dikit. Agak lama dikit. Agak lama, Pak. Karena Nyusun kata dulu karena kata-katanya kebalik, hurufnya kebalik. Hurufnya kebalik nulisnya. Yang kedua, warnanya hampir sama, betul nggak? Iya, Pak. Nah, coba kalau yang ini bagaimana? Gampang kan? Iya, Pak. Jelas sekali itu, Pak. Jelas sekali. Tidak terbalik, warnanya pun berbeda, ya kan? Berbeda. Nah, jadi kita mempelajari karakter itu supaya kita melayani orang, mengenali orang itu benar. Nah, caranya bagaimana? Kenali dulu diri kita sendiri. Kalau diri kita itu adalah orang koleris, maka belum tentu orang yang kita ajak bicara itu juga koleris, betul ya? Kalau kita orangnya melankolis, belum tentu orang yang kita ajak bicara juga melankolis. Jadi jangan menggunakan ukuran kita. Kalau kita melankolis, kita anggap semua orang melankolis. Sekali melankolis tetap melankolis, hidup melankolis. Ya nggak bisa, ya kan? Maka kalau kita tahu kita melankolis, saya mundurin ya. Kalau tahu kita melankolis, yang ini, kita melankolis, ternyata lawan bicara kita itu adalah orang koleris, apa yang harus kita lakukan? Nah itu pertanyaannya, betul nggak? Yang kita harus lakukan adalah karena apa yang sama nih? Melankolis dengan koleris, apa yang sama? Ya, silakan dibantu. Apa yang sama antara koleris dan melankolis? Sama-sama banyak bekerja, Pak. Iya, sama-sama tas fokus. Kalau tas fokus artinya ketika Anda berkomunikasi dengan orang koleris, misalnya Anda melankolis ya, berkomunikasi dengan orang koleris, maka bicaralah tentang pekerjaan. Itu maksudnya. Akan nyambung. Sekarang kalau Anda melankolis, ketemu dengan orang flegmatis, apa yang sama? Yang sama apa? Fokus. In apa? Melankolis dengan flegmatis yang sama apa warnanya? Introvert. Introvert, ya. Introvert. Jadi kalau Anda melankolis ketemu dengan orang flegmatis yang sama-sama pendiam, sementara Anda melakukan hal yang benar setiap pekerjaannya, maka kalau bicara dengan orang flegmatis, kita tidak boleh langsung bicara tentang pekerjaan karena ini fokusnya pada pada tugas pekerjaan, sedangkan dia pada pergaulan. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang flegmatis, ciri-ciri orang flegmatis nanti saya akan jelaskan. Di slide Anda tinggal baca nanti. Orang flegmatis itu damai, orang flegmatis itu senang bicara tentang kekeluargaan, tentang dirinya sendiri, tentang istrinya, tentang suaminya, tentang anak-anaknya, tentang kakeknya, tentang neneknya, tentang keponakan.
tentang perasaannya dia, maka Anda memulai pembicaraan dengan orang flegmatis itu tidak harus langsung ke pekerjaannya. Jadi misalnya ya, saya akan menegur Pak Toto. Pak Toto ternyata flegmatis. Saya melankolis. Maka saya tidak langsung bicara, Pak Toto, pekerjaan yang Anda lakukan ini salah. Itu Pak Toto akan nangis bombay, sedih. Tapi kalau saya pertamanya ngomongnya, Pak Toto apa kabar hari ini? Sehat gak? Sehat. Anak-anak gimana? Keluarga gimana? Oke Pak. Jadi dalam keadaan senang ya. Semua bersyukur, iya Pak, bersyukur. Nah Pak Toto, supaya syukurnya akan lebih tambah lagi, kalau pekerjaan Bapak ini diselesaikan dengan baik. Ini ada salah loh sedikit loh. Itu enak Pak Totonya. Itu karena kita bicara dengan orang flegmatis yang people focus. Sedangkan yang melankolis adalah task focus. Ingat tadi, kita jangan menggunakan standar kita, tetapi standarnya lawan bicara. Bagaimana Pak kalau ketemu dengan sanguin? Ya, dengan sanguin. Kalau ketemu dengan sanguin, Anda lebih dekatnya kemana nih? Bisa meniru jadi orang jadi orang koleris atau lebih mudah menjadi orang flegmatis. Silahkan Anda pilih saja yang mana yang mudah. Karena apa? Ini sanguin, kalau Anda berubah jadi orang koleris, karakternya ya mendekati itu. Apa yang sama dengan dia adalah ekstrovert. Jadi mampu nggak Anda banyak bicara kalau ketemu dengan orang ekstrovert? Dalam hal ini adalah sanguin. Orang sanguin ini suka ngeledek loh, suka bercanda. Bercandanya kadang kalau dianggap oleh orang melankolis itu kelewatan. Tapi bagi dia tenang-tenang aja. Jadi kalau diledek sama orang sanguin, Anda harus bisa mengembalikan ledekannya itu. Dibully itu harus bisa mengembalikan gitu loh. Tapi kalau Anda pakai standarnya melankolis, ya Anda akan merasa dibully, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi boleh Anda berubah ke sana dulu supaya bisa ngimbangin sanguin, atau Anda berubah menjadi flegmatis karena apa? People focus. Apa? Biar ngomong juga. Banyak bicara juga gitu loh, banyak teman. Jadi kalau orang sanguin ini menganggap bahwa semua orang itu adalah sahabat. Gitu. Oke, kita lihat ya. Kalau kita tahu karakter kita bisa melayani orang lain dengan karakternya yang tidak terbalik. Kita tahu karakter kita. Ya. Perhatikan film ini. Nah tadi. Wah, nggak bisa diputar nih film kayaknya. Oke, film ini nggak bisa diputar. Nggak nyambung lah di sini ya. Ya. Ke sini aja. Lihat. Ya. Ini adalah tipe-tipenya. Anda bisa belajar dari mereka. Belajar dari ciri-cirinya mereka. Jadi orang yang koleris itu orang yang dominan. Tadi gambarnya aja kayak gini tuh, dominan. Ya, dominan. Jadi dia bisa sebagai pengambil risiko, pengambil keputusan, bisa jadi to the point kalau ngomong, nggak ada basa-basinya. Nah, gitu. Ini dia. Oke ya. Bisa dikenali dari apa? Pendekatannya yang cepat, berani ambil risiko, pengatur, percaya diri, resah. Dia nggak bisa tenang. Apalagi yang diajak kerjasama itu orangnya lelet, lambat. Wah, dia udah dominan banget. Ya. Jadi dia senang apa? Perlu tantangan, perlu kritikan, perlu dihargai gitu ya. Merasa sebagai orang yang penting gitu, kompeten begitu. Itu ciri daripada koleris. Tadi ya dilakukan dengan caraku. Sekarang kalau sanguin itu mempengaruhi yang lain. Maka dia menjadi orang yang inspirasional, banyak idenya. Ya. Suka bergaul, antusiasmenya tinggi, menggebu-gebu. Banyak ngomong gitu ya. Gitu. Terus aja ngomong. Anda baru bertanya sebentar, dia udah ngomongnya banyak. Nah, coba tanya ke teman-teman yang dari farmasi, yang bekerja di apotek. Pernah nggak Anda menemui pasien yang datang kepada Anda, lalu kemudian ngomongnya lebih banyak daripada Anda?
Belum kita jawab, dia udah nanya lagi, udah ngomong lagi. Itu ada banyaknya seperti ini ya. Nah, lihat sanguin. Sanguin itu bisa berkembang, bisa bertumbuh apabila situasinya itu demokratis yang memungkinkan dia bisa menyampaikan idenya, menyampaikan pemikirannya, bisa ngomong, ada panggung. Nah, itu. Seneng aja. Kemudian banyak teman. Dan orang sanguin, ya, orang sanguin itu begitu masuk ke dalam satu komunitas yang baru pun, dia dengan mudah dapat mengenali kawan-kawannya. Orang yang di dalam komunitas itu. Karena apa? Dia senang diaku secara publik. Dia masuk ke dalam ruangan misalnya, ada 10 orang yang dia tidak kenal, dalam hitungan menit dia sudah mengenal itu semua orang. Tetapi sebaliknya nanti, kalau Anda mengenal orang flegmatis, sampai bubaran pun pertemuan itu dia nggak saling kenal, nggak banyak ngomong, gitu. Dia hanya ngomong pada orang yang benar-benar dia kenal. Nah, ini adalah flegmatis ya. Lihat nih, kerjanya mantap, istimewaannya ya, konsisten, sabar, protektor, hati-hati. Kalau jadi karyawan yang setia, mengikuti instruksi, pendiam, konvensional, dan kooperatif, ya, dan kooperatif. Jadi dia dikenali dengan orang yang tenang, cool, pembawaannya rileks, menghindari resiko, resiko konflik gitu ya. Dan mereka itu senangnya kalau lingkungannya itu stabil, aman, tidak kacau balau gitu loh. Diberi penjelasan bagaimana melakukan sesuatu, pemberitahuan sebelum perubahan terjadi, waktu untuk menganalisa itu juga harus dikasih, dan dia perlu rasa aman. Jadi orang flegmatis itu benar-benar harus dalam keadaan aman. Situasinya seperti di rumah. Dia tidak akan ngomong kalau belum diajak ngomong. Gitu. Sekarang yang terakhir melankolis. Adalah tipe orang yang analitis. Berpikir. Introvert, pemikir sempurna. Jadi pribadi yang sensitif. Dia mempunyai keterampilan khusus, ciri-cirinya. Orangnya detail. Kalau bicara itu terstruktur, mengambil keputusannya hati-hati, bekerjanya akurat berdasarkan hukum-hukum, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan farmakope, berdasarkan aturan-aturan yang ada, undang-undang ya. Mereka kita kenali sifatnya itu orangnya serius. Bahkan ketika jalan pun dia kelihatannya sedang berpikir gitu ya. Orangnya kelihatan sekali. Lihat kacamatanya itu ya, itu adalah orang-orang pemikir. Orang melankolis itu menyukai suasana yang serasi, waktu yang cukup, ya, waktu yang cukup, dihargai secara individu, berpikirnya detail. Nah, tadi di slide yang pertama kita bicarakan mengenai hubungan antar manusia. Jadi Anda bisa bayangkan kalau hubungan antar manusia, Anda melankolis, orang lainnya koleris, maka apa yang tadi harus dikatakan? Yaitu tentang pekerjaan. Anda melankolis, yang lainnya melankolis gak masalah karena ngeklop. Anda melankolis, yang lainnya adalah flegmatis, maka Anda harus menyesuaikan. Kalau yang lainnya adalah orang sanguin, sementara Anda melankolis, Anda juga harus menyesuaikan diri. Maka hubungan antara manusia akan tercipta apabila dua pihak itu saling mengerti, saling menghargai. Nah, bagaimana cara saling mengerti kedua belah pihak? Maka Anda belajar karakter ini. Ya. Oke, sekarang Anda bisa menulis di di materi nanti di chatnya, karakter Anda apa? Karakter Anda apa? Ya. Di chatnya. Apakah Anda ciri-cirinya ada yang berkaitan dengan itu? Tadi melankolis itu adalah keterampilan khusus, orangnya detail, memiliki standar tinggi, mengambil keputusan secara hati-hati, berpikir dulu baru bertindak. Kalau orang koleris bertindak dulu baru berpikir. Sementara kalau orang sanguin itu dia mengerjakannya dengan cara yang seru. Kalau orang flegmatis dengan cara yang damai ya. Nah, coba Anda nilai diri sendiri dulu. Ada datanya ada di sana.
Lalu kemudian tulis di chatnya, ini chat roomnya kan ada tuh, ditulis aja nanti saya akan baca. Ya. Jadi contohnya misalnya Ibu Sony melankolis, Toto flekmatis, gitu. Itu aja, cukup itu aja ya. Nanti kita akan coba lihat. Oke, pertanyaannya nanti akan saya susulkan ya. Nah, Pak, kalau nggak ketemu ciri-ciri yang tadi, bisa nggak dari pakaian? Bisa. Nah, itu. Jadi saya ajarkan Anda untuk mengenal orang dari pakaiannya aja bisa kelihatan. Koleris sama melankolis itu konservatif pakaiannya yang dipakai. Putih, hitam, abu-abu, warna krem. Nah gitu. Yang standar-standar. Modelnya juga model bajunya itu baju standar, celana-celananya standar. Lalu kemudian safari gitu. Tapi coba yang sanguin. Sanguin itu warna-warni bajunya. Kalau dia pakai kerudung, pakai jilbab, jilbabnya warna hijau, bajunya kuning, celananya putih, sepatunya coklat. Begitu diambil kaos kakinya kelihatan hitam gitu ya. Macam-macam warnanya. Seni dia, senang. Cerah. Secerah hatinya, secerah karakternya. Kalau flekmatis itu biasa. Pakaian yang casual. Yang enak disandang, bodoh amat dengan enak dipandang. Yang penting nyaman untuk dipakai. Nah, itu perbedaannya. Kita akan lihat. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Kita nanti akan mempelajari mengenai mengenai komunikasi di pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada yang bertanya. Sekalian konsultasi, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, bebas. Siapa nih yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu, kira-kira 15 menit. Ada pertanyaan? Dari 40 orang nggak ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Renungkan dulu Anda karakternya apa. Ya. Pelajarannya tolong buka di UBL. Dibaca pelan-pelan supaya masuk presentasinya. Ya, supaya presentasinya masuk. Nah, supaya Anda bisa masuk presentasinya, maka bisa dibaca. Lebih dari 5 menit untuk absensinya. Baca sampai selesai Anda muncul presentasi. Nanti akan saya kasih kuis. Nah, di dalam kuis itu adalah formulir isinya untuk Anda ngecek checklist. Bagaimana cara mengisinya ada di sana nanti ya. Ada kalimatnya di sana. Cara mengisinya sesuai dengan yang Anda suka. Lalu kemudian bagaimana cara mengisinya itu materinya di download, di print, atau akan saya buatkan Google Form saja supaya Anda tinggal klik saja. Nanti biar saya yang akan menilai di sini. Nah, lalu kemudian ada tugas. Tolong dibaca tugasnya. Ya, kemarin yang belum mengumpulkan tugas, ada yang sudah mengumpulkan cepat sekali, hebat. Saya kasih apresiasi jempol. Ada yang belum mengumpulkan. Ya gitu. Ada yang kelewat, ngumpulinya lewat WA ke saya. Sayang sekali nggak tercatat di sana. Saya terima, tapi nggak tercatat di dalam UBL. Anda masih di sananya masih minus, belum lengkap. Nah, jadi melalui UBL semuanya supaya tercatat. Lalu tugas itu bocorannya adalah Anda membuat video. Bisa bersama-sama dengan teman yang lain, bisa sendirian. Nanti akan saya pikir-pikir apakah perlu bisa bersama-sama atau cukup tugas mandiri saja, bukan tugas terstruktur ya. Nah, itu nanti coba akan saya ramu dulu ya. Ramu dulu. Biar nanti malam saya punya waktu atau besok pagi saya punya waktu sebelum saya rapat akan saya tampilkan. Oke. Lalu saya ingin bertanya ini. Kalau di materi saya kan ada video rekaman kita nih. Rekaman belajar kita.
apakah di pelajaran yang lain dosen yang lain ada yang seperti ini? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kasih tahu. Ya, siapa? Siapa? Rizka. Baru Bapak sama Pak Okto yang maksudnya aktif kayak gini. Oh, yang ada videonya ya? Iya, Pak. Oke. Anda merasa terbantu nggak dengan video atau cukup dengan PowerPoint saja? Lebih enak yang mana? Kalau lagi, maaf ya Pak, kalau lagi santai atau di rumah memang lebih bantu video gitu Pak, sama PowerPoint. Tapi kalau lagi bekerja, jadi nggak fokus gitu kan? Pak. Nah, oke. Jadi fokus ini nggak lambat. Jadi dengan direkam seperti ini, ada videonya, lalu kemudian kita upload lagi. Tujuannya, ini siapa ya? Bentar ya. Nurvia sama siapa ini? Tolong dimatikan aja dulu, di mute dulu. Ya. Siapa ini? Yang satu lagi nih. Satu lagi. 4840 siapa? 4840 nih. Belakangnya 0121 nggak ada namanya. Tolong di mute dulu. Tuh. Keganggu kan teman yang lain teriak-teriak? Ya. Ya, oke, terima kasih sudah di mute. Mungkin nggak sadar. Jadi tujuannya kalau seperti ini direkam lagi, diupload lagi, Anda yang lagi bekerja tidak konsen tetapi waktunya senggang bisa buka lagi kan? Bisa dilihat lagi, oh iya, apa yang kita kuliahkan malam ini Anda bisa ulang lagi. Bisa dibaca di PowerPoint-nya juga, bisa dilihat, bisa didengerin rekamannya. Nah, itu tujuannya. Jadi nanti tolong semuanya saja, ini kita ada berapa orang ini? Ada 40 orang, 39 orang semuanya. Kalau nanti diajar oleh dosen, ngomong, ingetin, tolong, Bu dosen, Pak dosen, tolong direkam. Nanti rekamannya tolong diupload lagi, supaya kami bisa belajar ngulang, gitu ya. Tolong ya itu ya. Tolong sampaikan kepada dosen-dosennya, kalau ada yang ngajar, bilang, Bu dosen, Pak dosen, tolong direkam. Setelah direkam, di-upload lagi ke UBL, ya, ke modul tadi, supaya Pak, supaya kita bisa mengulang. Jadi Anda nggak ada waktu yang kebuang. Nggak ada orang yang lagi bekerja sekarang, lalu kemudian, aduh, saya nggak bisa ikut nih, nggak bisa ngikutin. Yang lain dapat pembelajaran baik secara langsung seperti ini atau membaca, Anda cuma bisa membaca. Nah, rugi Anda kan. Maka minta tolong ke dosen untuk Anda ingatkan. Bu dosen, Pak dosen, saya ingatkan, kami ingatkan, sebaiknya direkam. Setelah direkam, tolong di-upload. Itu pesan saya gitu. Pak Ade memesankan gitu untuk mengingatkan mereka. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, Bu Soni mau nanya, Bu Soni? Ini sudah nyalakan mic-nya. Oh enggak. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti kembali bekerja bagi yang bekerja, yang mau istirahat silahkan istirahat. Jangan lupa sempatkan Anda membaca belajar, karena dengan menggunakan UBL, kapanpun Anda mau belajar. Nggak ada yang menghalangi. Mau tidur, pakai sarung, pakai daster, nggak ada masalah. Belajar aja gitu ya. Yang penting terpenuhi itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesediaan semua untuk kuliah pada malam hari ini. Anda silahkan mempelajari lagi. Saya senang kita sudah bisa ketemu, dan titip salam untuk seluruh keluarga. Jangan sampai Anda sakit, jadi jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, saya matiin ya. Oke.